Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kita perkenalan lagi ya. Nama saya Rashifa dari JS Tim HC. Senang banget nih bisa berbagi di sesi Talk Talk kali ini. Oke, eh, topik yang saya akan bahas ini adalah voice behavior dengan tema, oke, next slide. Dengan tema mengubah hambatan menjadi peluang untuk berbicara. Kalau tadi kan dari sisinya Mbak Osi itu kan sisi secara Islami, nah sekarang kita secara psikologisnya. Oke, dengan tema mengubah hambatan menjadi peluang untuk berbicara. Oke, semoga teman-teman siap untuk belajar hal baru yang gak hanya seru, juga bermanfaat untuk kehidupan kerja kita. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, itu kenapa ya banyak next. Oke, kenapa ya banyak orang merasa sulit untuk menyuarakan ide atau pendapat di tempat kerja mereka? Nah, yang kedua, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan voice behavior itu? Nah, yang ketiga, kenapa voice behavior itu penting banget, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk perusahaan. Nah, yang terakhir, tujuan dari sesi ini biar kita semua bisa lebih paham tentang voice behavior, manfaatnya, dan gimana cara kita mengatasi hambatan yang ada supaya bisa lebih berkontribusi di tempat kerja. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa langsung dipraktekin dan bikin kerjaan kita jadi lebih seru. Nah, ini ada yang pertama nih. Mengapa karyawan sulit menyuarakan ide dan kritik? Oke, tadi di slide pertama kan ada beberapa pertanyaan ya. Salah satunya mengapa karyawan sulit mengungkapkan ide atau pendapat. Jadi, sekarang kita bahas beberapa hambatan yang sering bikin kita ragu buat ngomong atau ngungkapin ide di tempat kerja. Kadang, meskipun kita punya ide yang menurut kita keren banget, ada aja hal yang nahan kita buat nggak ngomong. Kita lihat beberapa alasan kenapa kita sering diem aja. Yang pertama, ada rasanya takut ditolak. Nah, pernah nggak sih ngerasa kalau ide yang mau kita sampein tuh bakal ditolak? Kayak, kalau idenya nggak diterima, gimana ya? Nah, rasa takut ditolak itu sering banget bikin kita ragu. Tapi jangan sampai hal ini bikin kita nggak ngomong atau ada ide yang kita pikir nggak bakal diterima. Jadi malah jadi pembicaraan yang seru dan berharga. Oke. Selanjutnya yang kedua ada bingung menjelaskan ide atau kesulitan untuk menjelaskan ide. Kadang kita punya ide yang menurut kita oke banget, tapi pas mau dijelasin ke orang tuh malah bingung kan. Apalagi kalau ide kita tuh cukup teknis. Jadi pasti susah untuk ngejelasin ke orang yang nggak paham banget. Tapi ini hal yang bisa kok. Kalau kalau perlu coba jelasin dengan cara yang lebih simpel atau pakai analogi biar lebih gampang dimengerti. Nah, yang ketiga ini ada perfeksionis. Kadang kita mikir kan, ide ini harus sempurna dulu nih baru bisa ngomong. Padahal enggak, ada ide yang langsung sempurna. Enggak ada ide yang langsung sempurna. Malah kadang ide yang terlalu belum matang bisa berkembang jauh lebih baik setelah dibahas bareng. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna dulu. Coba aja dimulai ngomong, kan ide itu berkembang dengan sendirinya. Nah, yang keempat ini ada kurangnya support. Kadang kita kan ngerasa sendiri ya, kayak nggak ada yang siap dengerin atau ngedukung ide. Padahal di tempat kerja itu penting banget untuk punya teman yang bisa diajak ngobrol atau diskusi. Nah, coba cari orang yang bisa jadi partner buat brainstorm biar ide kita lebih kuat dan ada dukungannya. Nah, terus yang kelima ini ya inferioritas atau ragu untuk berbicara di depan senior atau kita tuh minder gitu kan. Nah, ini tuh sering terjadi terutama kalau harus ngomong di depan orang yang senior ya. Rasanya kayak, aduh, aku udah cukup layak nggak ya buat ngomong di depan mereka. Nah, semua orang ini kan punya sudut pandang yang berbeda ya. Jadi suara kita ini pasti punya nilainya. Meski kita nggak senior, nggak ragu buat bicara. Oke. Selanjutnya, overthinking atau terlalu banyak berpikir. Kadang kita bisa mikir berlebihan tentang apa yang bisa salah. Gimana kalau nanti ide ini nggak cocok? Atau gimana ya kalau orang nggak setuju? Nah, itu namanya overthinking. Kita terlalu khawatir tentang hal yang mungkin nggak bakal terjadi. Nah, coba hilangkan rasa khawatir itu dan coba aja dulu. Siapa tahu ide kita malah jadi solusi yang dibutuhkan gitu. Terus selanjutnya salah timing nih atau ketidakpekaan sosial. Kadang kita punya ide yang keren, tapi kalau disampaikan di waktu yang kurang pas atau dengan cara yang kurang tepat, malah nggak sampai ke orang lain. Makanya penting banget untuk peka sama waktu dan cara kita ngomong. Kalau timing dan cara kita tepat, ide kita pasti bisa didengar dengan baik. Oke.
Lanjut, slide selanjutnya. Nah, ini kan dari tadi aku ngomongin nih, voice behavior. Voice behavior tuh apa sih? Nah, voice behavior adalah perilaku karyawan yang melibatkan penyampaian ide, pendapat, atau kritik yang membangun untuk memperbaiki atau meningkatkan cara kerja di perusahaan. Sederhananya, ini adalah keberanian untuk berbicara demi membawa perubahan lebih baik di tempat kerja. Oke, di slide selanjutnya, pentingnya voice behavior nih apa sih? Nah, jadi gini nih. Semua hal itu kan saling berkaitan ya. Pertama, kita mulai dengan voice behavior, yaitu kebiasaan untuk menyuarakan ide atau pendapat kita di tempat kerja. Nah, ketika kita mulai berani ngomong dan share pendapat, itu bakal membuka jalan untuk diskusi terbuka. Diskusi terbuka ini penting banget karena di sini kita bisa dengar berbagai perspektif, jadi lebih banyak ide yang keluar. Saat ada diskusi yang terbuka, kita jadi bisa muncul ide-ide baru yang mungkin gak kepikiran sebelumnya kalau kita cuma diem. Nah, dari diskusi terbuka itu bakal bikin tim jadi lebih gampang untuk melakukan kolaborasi tim yang efektif. Ketika kita saling ngomong dan berbagi pikiran, kita bisa bareng-bareng nemuin solusi yang lebih baik. Kolaborasi yang asik kayak gini bikin kita bisa jadi lebih penyelesaian masalahnya. Karena setiap orang akan memberikan kontribusinya. Terus akhirnya kalau kolaborasi tim udah efektif itu bakal ngaruh ke inovasi perusahaan. Semakin sering kita diskusi dan saling bantu, semakin banyak ide baru yang muncul dan bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Dan pastinya ini juga berujung ke peningkatan produktivitas karena semua jadi lebih efisien dan punya ide yang lebih segar buat dijalankan. Jadi, bisa kita lihat, kalau kita mulai dengan berbicara menyuarakan ide, itu bakal membuka banyak kesempatan untuk kerja bareng, inovasi, dan pastinya bikin kita lebih produktif. Semua saling terkait, semua dimulai dari kita berani berbicara. Oke, next slide. Oke nih, strategi untuk meningkatkan voice behavior. Yang pertama, latihan bicara dan bermain peran. Supaya makin percaya diri, kita perlu latihan. Salah satunya, coba main peran. Bayangin situasi di tempat kerja dan latih gimana cara ngomong yang jelas. Terus yang kedua, ada bangun pola pikir positif. Pola pikir positif itu pola pikir positif itu penting banget. Yakin aja kalau pendapat kita tuh berharga dan bisa bikin perubahan. Jangan fokus ke takut ditolak, tapi lihat bagaimana kesempatan buat berkontribusi. Kalau kita positif, energi kita juga bakal lebih diterima sama orang lain. Terus selanjutnya ada fokus pada fakta bukan jabatan. Pas nyampein ide, pastiin kita ngomong pakai fakta dan data. Jangan minder cuma karena posisi kita lebih dah. Kalau ngomongnya pakai fakta, orang bakal lebih gampang terima karena itu objektif. Lalu belajar komunikasi yang baik. Cara komunikasi juga ngaruh banget nih. Coba sampein ide kita dengan santai, jelas, dan gak muter-muter. Gunakan bahasa tubuh yang asik dan nada suara yang ramah. Pilih waktu yang pas buat ngomong. Misalnya, pas rapat atau diskusi tim, biar ide kita lebih didengar. Lalu, kenali hambat. Kadang kita ngomong karena nggak pede atau takut salah gitu kan. Cari tahu nih apa yang bikin kita ragu, terus cari solusinya. Misalnya, kalau kurang info, pelajari dulu. Kalau gugup, coba tarik nafas, terus buat tenangin diri. Nah, yang keenam ada terima masukan orang lain. Kan cuma fokus fokus ngomong. Kita juga harus mau dengerin orang lain. Kalau ada yang kasih masukan, terima dengan lapang dada. Masukan itu bisa kita pakai buat belajar dan bikin cara komunikasi kita semakin oke. Lalu, yang ketujuh ada bangun dukungan dengan teman kerja. Nah, punya hubungan yang baik sama teman kerja itu bikin kita lebih pede buat ngomong. Mereka juga bisa jadi support system kita. Coba ngobrol santai dulu sama teman kerja. Dari situ kita bisa saling bantu kalau ada yang mau disampaikan ke tim.
Nah, yang kedelapan kali tujuan kalian. Sebelum ngomong, pastiin kita tahu dulu nih tujuan kita. Apakah mau kasih solusi atau tanya sesuatu atau cuma kasih informasi? Kalau kita tahu tujuan, ide kita yang disampaikan bakal jelas dan nggak ngalor ngidul. Terus yang terakhir pahami dulu nih aturan di tempat kerja. Tempat kerja punya aturan dan budayanya sendiri. Jadi hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakuin waktu kita ngomong. Dengan ngerti aturannya, pendapat kita jadi lebih gampang diterima karena nggak keluar jalur. Itu. Nah, next slide. Nah, hasil yang diharapkan nih apa nih? Apa sih yang mau dari voice behavior ini? Jadi, eh, inovasi yang berkelanjutan, lalu ide-ide lebih sering muncul dan diterapkan, kolaborasi tim meningkat, komunikasi lebih terbuka, merasa termotivasi, dan merasa suara mereka penting. Oke, next slide. Oke, oke. Eh, Di sini bersama kita meningkatkan suara untuk inovasi. Voice behavior adalah kunci untuk inovasi dan kesuksesan bersama. Dimulai dari keberanian individu dan dukungan lingkungan. Mari membangun budaya keterbukaan di perusahaan kita. Mulailah berbicara untuk ide kecil hari ini. Perubahan besar dimulai dari langkah pertama. Terima kasih.